Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengenalan ilustrasi digital dasar atau digital illustration. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari berbagai aspek desain yang berkaitan dengan visual, namun kita belum menyentuh ranah menggambar secara langsung. Di dunia desain modern, kemampuan membuat ilustrasi digital menjadi nilai tambah yang sangat besar. Banyak klien, brand, dan perusahaan membutuhkan karya visual yang unik, berkarakter, dan tidak hanya mengandalkan foto atau bentuk-bentuk standar. Oleh sebab itu, pertemuan ke-8 ini akan mengantar Anda memasuki dunia ilustrasi digital, sebuah keterampilan yang memadukan seni menggambar dengan teknologi. Sebagai desainer, Anda tidak harus menjadi seniman profesional, tapi memiliki kemampuan ilustrasi dasar akan membuat karya Anda lebih unik, lebih fleksibel, lebih ekspresif, dan lebih mudah menyesuaikan kebutuhan klien. Apa sih itu ilustrasi digital? Ilustrasi digital adalah proses membuat gambar dengan bantuan komputer dan perangkat digital. Berbeda dengan menggambar manual, ilustrasi digital menggunakan software dan alat khusus seperti pen tablet, stylus, iPad, atau Procreate. Yang keempat ada mouse. Meskipun kalau menggunakan mouse hasilnya lebih terbatas. Pada dasarnya, ilustrasi digital adalah versi modern dari seni menggambar, namun dengan fitur Undo dan Redo, layar berlapis, brush digital, warna tidak terbatas, dan editing fleksibel. Dengan kelebihan ini, ilustrasi digital sangat populer di dunia desain modern. Sekarang kita akan membahas fungsi ilustrasi digital dalam desain grafis. Ilustrasi digital bukan hanya untuk seni, tapi punya peran penting dalam berbagai bidang. Yang pertama ada bidang branding. Membuat maskot brand, ikon unik, atau gaya gambar khusus yang membedakan brand tersebut dari kompetitor. Yang kedua ada media sosial. Konten yang memakai ilustrasi biasanya lebih menarik perhatian dibandingkan foto biasa. Yang ketiga ada poster iklan, yaitu ilustrasi membantu menyampaikan pesan dengan gaya visual yang lebih kuat. Yang keempat ada packaging. Banyak produk makanan atau minuman memakai gambar karakter, objek lucu, atau ilustrasi unik pada kemasannya. Yang kelima ada komik dan storytelling, yaitu ilustrasi membantu menyampaikan secara visual. Yang keenam ada game dan aplikasi, ya. Karakter, aset, ikon, dan elemen visual semuanya menggunakan ilustrasi digital. Kita masuk ke jenis-jenis ilustrasi digital. Di dalam dunia ilustrasi digital, dikenal beberapa jenis gaya dan teknik. Guru biasanya menjelaskan agar mahasiswa tahu perbedaan dan bisa memilih gaya yang sesuai. Ilustrasi vektor. Yang pertama ada ilustrasi vektor. Ciri utama dari ilustrasi vektor adalah dibuat dengan garis matematika, tidak akan pecah ketika dibesarkan, menggunakan software seperti Adobe Illustrator, CorelDRAW, dan Inkscape. Kelebihan dari ilustrasi vektor adalah rapi, bersih, dan cocok untuk logo, ikon, maskot, dan desain flyer. Yang kedua ada ilustrasi bitmap atau raster. Ciri-cirinya yaitu dibuat dengan pixel, dapat menghasilkan gambar dengan shading halus. Software yang digunakan ada 3, yaitu yang pertama ada Photoshop, Procreate, dan Clip Studio Paint. Kelebihan dari ilustrasi bitmap atau raster adalah lebih bebas, bisa realistis, dan cocok untuk karakter, lukisan digital, cover, dan poster artistik. Yang ketiga ada flat illustration, yaitu ciri-cirinya bentuknya sederhana, minim detail, dengan warna yang cerah, dan sering digunakan untuk web atau aplikasi modern. Yang keempat ada semi-realistik, yaitu
Realistic illustration, ciri-cirinya menggunakan shading mendetail, warna lebih kompleks, membutuhkan skill menggambar lebih tinggi, cocok untuk poster film, novel, atau cover album musik. Yang kelima ada cartoon dan mascot illustration, yaitu ciri-cirinya bergaya lucu dan ekspresif, banyak digunakan untuk brand UMKM, aplikasi anak, dan makanan. Sekarang kita akan membahas teknik dasar menggambar digital. Menggambar digital tidak harus langsung bagus. Ada tahapan dasar yang selalu diikuti oleh desainer profesional. Yang pertama ada sketching, yaitu membuat sketsa awal. Buat garis tipis, tentukan bentuk dasar, proporsi, dan posisi. Tidak perlu rapi, dan tujuan utama menentukan struktur gambar. Belajar dari sketsa adalah cara terbaik untuk memahami bentuk. Yang kedua ada line art, yaitu menggambar ulang sketsa dengan garis yang bersih, menggunakan beras hitam atau warna gelap. Pentingnya ketebalan garis harus konsisten dan tahap profesional dari sebuah ilustrasi. Yang ketiga ada flat color, yaitu pewarnaan dasar. Mengisi area dengan warna dasar, tidak ada bayangan atau highlight dulu. Gunakan warna solid, tujuannya untuk menetapkan palet pada warna utama. Yang keempat ada shading dan highlighted, yaitu menambah bayangan, cahaya, gradiasi objek, dan volume objek. Shading membuat gambar terlihat lebih 3D dan lebih hidup. Nah, sekarang kita akan membahas tools utama dalam ilustrasi digital. Di sini saya akan menjelaskan beberapa alat penting seperti yang pertama ada pen tool, yaitu vektor untuk membuat garis persisi dan bentuk geometris. Yang kedua ada brush tool, yaitu untuk menggambarkan bebas seperti pensil atau kuas. Yang ketiga ada layers, yaitu seperti kertas transparan berlapis, digunakan untuk memisahkan sketsa. Line art, warna dasar, bayangan, dan efek. Yang keempat ada eraser dan selection tools, yaitu untuk menghapus, memotong, dan memilih area tertentu. Yang terakhir, yang kelima ada gradient untuk membuat efek warna halus dan modern. Teknik membuat ilustrasi karakter sederhana. Nah, pembelajaran paling dasar dalam ilustrasi digital adalah menggambar karakter karena banyak digunakan dalam proyek. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, buat lingkaran untuk kepala, tambahkan garis tengah untuk proporsi wajah, bentuk mata, hidung, dan mulut, buat badan dengan bentuk oval atau persegi panjang, tambahkan rambut dan pakaian, buat line art bersih, warnai dengan flat color, tambahkan shading, dan tambahkan highlighting dengan detail kecil. Dengan mengikuti langkah dasar ini, bahkan pemula bisa menghasilkan karakter sederhana. Nah, kesalahan umum dalam ilustrasi digital yaitu menggambar langsung tanpa sketsa, warna shading terlalu gelap sehingga tampak kotor, line art tidak konsisten ketebalannya, menggunakan terlalu banyak layer sampai kebingungan, tidak memakai referensi gambar, warna tidak senada atau tidak harmonis, dan yang terakhir membuat detail terlalu awal. Harusnya detail itu dibuat di akhir. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Dikarenakan minggu depan kita akan melaksanakan UTS, baiknya para mahasiswa mempelajari dari materi 1 sampai materi 8 yang sudah saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.